Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarmila dari program studi Bahasa Inggris semester 4. Nah, di sini kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah SLE yang diampu oleh Mem Mar'atul Azizah MPD. Kali ini saya bersama dengan partner, yakni salah satu guru pengajar di asrama Raden Santri. Boleh diperkenalkan sebentar, Mbak, sedikit? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Risma Afnita. Yang jelas saya juga masih menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah semester akhir. Alhamdulillahnya kita masih tinggal bareng, belajar bareng di asrama mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah. Oke, halo Mbak Risma. Halo. Saya waktunya sebentar ya. Boleh banget. Jadi di sini saya akan bertanya beberapa hal mengenai gimana sih studi yang kita pelajari di sini, cara kita mendapatkan bahasa kedua ini ya. Jadi selain bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia. Oke, kalau bahasa kedua di sini kan kita bisa artikan bahasa orang lain, orang lain bahasa yang asing. kita dapatkan setelah bahasa ibu, ya kan? Ya. Jadi kalau di sini kita bisa ambil bahwa bahasa kedua second language itu bahasa dari bukan selain bahasa Indonesia. Nah, cara kita belajar bahasa Inggris di asrama selama ini mungkin, dan target kita karena di sini kita sudah besar ya, mahasiswa, sama-sama mahasiswa, kita belajar bareng tentang second language di lingkungan kita. Tentunya kita berfokus ke bahasa Inggris untuk pembelajaran second language ini. Jadi di sini kan Mbak juga termasuk pengajar ya, salah satunya. Apalagi dalam English student kita biasanya dilakukan di pagi hari kalau di sini. Nah, di sana kan mungkin Anda melihat sendiri nih bagaimana mereka mendapatkan bahasa kedua itu. Nah, jadi masuk ke pertanyaan pertama, yakni dalam interaksi sehari-hari. Nah, berdasarkan pengamatan yang Mbak lakuin, apakah siswa lebih fokus kemana nih? Lebih ke speakingnya atau lebih ke tata bahasanya? Oke, thanks. Kayaknya sepertinya dari eksperimen dari mahasiswa kan kita sebenarnya mungkin pada individu mereka itu bahasa Inggris bukan second language. Bisa jadi nggak tahu bahasa keberapa yang mereka pelajari. Tapi di sini kalau membicarakan tentang pembelajaran bahasa Inggris di asrama ini, mungkin mereka kadang berfokus masih karena kita masih nol semuanya. Jadi pembelajaran di usia dewasa itu lebih harus energi, harus ekstra dalam belajarnya. Mereka lebih kalau speaking itu masih minim, masih sulit kadang untuk melakukan speaking dalam banyak kosakata yang mereka ucapkan itu masih sulit. Bahkan kadang ada kosakata yang mereka sama sekali belum dengar. Jadi kayak untuk mengucapkan dan membaca itu masih sangat sulit. Apalagi untuk conversation itu mereka masih belum ada gambaran sama sekali untuk conversation secara langsung tanpa ada membaca teks atau sebagainya. Seperti itu kondisi di lapangan. Ya, masuk terus ketika mereka nih sedang speaking mungkin ya. Nah, apakah koreksi secara langsung itu efektif atau enggak nih, atau malah koreksi secara langsung malah bikin mereka ambigu, kayak bingung, mereka kaget, ya, gitu. Malu mungkin ya. Oke, pada implementasinya kalau teguran dalam membenarkan itu baiknya secara langsung. Mungkin kita nggak langsung dengan bahasa yang mungkin mereka bisa terima, tidak secara memojokkan, tidak. Nah, itu seperti membenarkan dan membantu mereka langsung untuk mengingat kata yang sebenarnya harus diucap itu seperti ini, yang mereka katakan itu kurang tepat, seperti itu. Karena apa yang mereka dengar, mereka sebutkan terus-menerus, itu akan berpengaruh dalam pengetahuan mereka nantinya. Mungkin secara ingatan bisa diingat selamanya mungkin ya. Dalam satu kata mungkin kita mengingat book. Itu kalau kita dari awal, dari basicnya kita salah dalam pengucapan,
itu pasti akan terbawa terus menerus seperti itu. Nah, dalam keseharian yang Mbak sendiri lihat nih ya, apakah mereka itu sering ragu sehingga mereka tuh ragu buat mengucapkan sampai mereka tuh mengoreksi diri mereka sendiri? Itu gimana? Sering nggak terjadi? Kebanyakan kalau student yang sudah mahasiswa, mungkin dia lebih ke nggak pede dalam pengucapan bahasa Inggris. Dia tuh kebanyakan takut salah. Yang aku sebutin ini salah nggak ya? Nanti kalau aku salah dijudge nggak ya? Kayak gitu. Lebih ke seperti itu. Tapi itu sebenarnya merasa yang nggak baik. Harus dihilangkan dan pokoknya nggak boleh dibawa. Ketika kita belajar, kita harus pede. Ketika kita salah, kita harus berani dibenarkan. Ketika kita kurang tepat, kita harus berani diperbaiki seperti itu. Karena mereka kayak mungkin mengintrospeksi diri mereka, aku kurang bisa nih bahasa Inggris, jadi mungkin dia merasa kayak ya kurang pede gitu. Kayaknya kayak gitu sih. Nah, jadi mereka kan ragu tuh buat bicara. Itu apakah ada kemungkinan karena mereka takut tata bahasanya salah atau ada hal yang lain? Kebanyakan mungkin yang pertama itu lebih takut ke salah dalam pengucapan. Nah, dan masalah setelah itu pengucapan dalam tata bahasa itu mempengaruhi juga. Takut aku ngomong kayak gini salah nggak ya? Ya kayak gitu tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi mereka tuh takut dikoreksi, takut untuk mencoba belajar, mencoba praktek, itu masih takut. Karena mungkin masih awam banget ya. Jadi mungkin dari awal kan pembelajaran bahasa Inggris belum terlalu difokuskan ya. Mungkin dari usia dini mereka belum terlalu diterapkan. Jadi ketika kita dewasa itu akan menjadi challenge buat kita. Dalam pembelajaran nih, kan ada nggak siswa atau mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam penyebutan? Oke, mungkin untuk pengulangan kesalahan dalam mengucapkan kosakata itu sering terjadi juga. Beberapa mahasiswa itu sering kali mengucapkan kata yang sudah dibenarkan, tetapi dia masih salah dalam pengucapan. Seperti misal contoh nih, gudai itu kan commonnya orang awam nyebutnya gudai kayak gitu kan, so, udah keren nih kan. Tapi sebenarnya sudah dibenarkan bahwa membacanya gudai. Nah, kadang mereka masih tetap mengulang kata itu gudai itu. Pokoknya ketika kita sudah mengingatkan, mungkin kita sudah membenarkan dan itu sudah diterapkan, tapi ketika mereka lupa dengan penerapan itu, kembali lagi ke kosakata yang menurut dia common, lebih sering didengar daripada yang kosakata yang sudah dibenarkan tadi. Jadi kesalahan itu akan berulang. Seperti kayak because itu kalau mahasiswa kadang masih membaca bicausa itu masih sering, tapi ya sebagai tenaga pendidik jangan bosan untuk menggunakan itu kan, mungkin berpengaruh. Mungkin dari situ tadi second language ya itu bekerja kan. Dari kesalahan nanti lama-lama dia juga bakal biasa. Betul. Itu prosesnya mungkin ya. Iya, kalau misal di second language ini apalagi di bahasa asing ya, kita harus lebih ekstra dalam belajarnya, lebih fokus, dan prakteknya itu harus lebih lama. Jika kita udah belajar secara materi tapi kita never practice, nggak pernah praktis, itu pasti kita juga untuk speakingnya sulit. Misal kita udah paham grammar, dari grammar 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kita tidak pernah praktek untuk speaking, kita pasti bisa mengoreksi orang lain dalam berbicara, tapi kita untuk mengucapkan itu masih sulit. Seperti itu. Nah, mbaknya kan kadang sering ya mengajar pagi hari tentang bahasa kedua ini ya, bahasa asing. Untuk medianya sendiri yang sering digunakan itu apa aja? Untuk media, karena ini di tingkat mahasiswa, jadi terkadang untuk menyelingi agar mereka tidak bosan, mungkin ada sedikit games yang dia bisa menggunakan bahasa Inggris games supaya lebih bisa paham, agar mereka tidak bosan dengan materi-materi yang setiap hari kita bahas seperti itu. Kadang ya kita menggunakan nada dalam menyebutkan kosakata itu, seperti mereka bisa gampang mengingatnya kosakata yang mereka hafal. Seperti itu. Buat contoh itunya sendiri, apa medianya itu apa aja? Ya dari nada bernyanyi, untuk menghafal
pokok kosakata, dari games-games bahasa Inggris, biar mereka nggak bosan dalam belajar mempelajari materi-materi bahasa Inggris. Ya, seperti itu media yang digunakan. Menurut sepemandangan mbaknya ya, dalam melihat mereka belajar bahasa itu, apakah seberapa besar tingkat kecemasan yang mereka miliki untuk bisa menerima pembelajaran itu? Kecemasan gimana maksudnya? Ya kayak Ketika kesulitan. kesulitan mereka, mungkin karena sudah tingkatnya kita di usia dewasa, banyak sekali sudah kita mempelajari pelajaran yang lain. yang lain ya. Hmm. Jadi misal untuk fokus ke bahasa Inggris yang tidak setiap hari kita implementasikan, itu masih sulit. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri tadi kita harus lebih ekstra dalam belajar, prakteknya itu lebih banyak. Sedangkan kita dalam kondisi kita masih sangat minim untuk mengajak mereka praktek. Karena apa? Dia ya yang tadi kita katakan, dia takut dalam mengucapkan dan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Seringkali mereka mengatakan nggak bisa, padahal mereka belum mencoba. Udah takut duluan ya. Jadi mereka berasumsi mungkin dari usia dini mereka berasumsi bahwa bahasa Inggris itu sulit. Jadi terbawa dengan sampai usia dewasa ini. Udah di backgroundnya tuh udah sulit banget dari kecil. Mungkin jadinya pas dewasa jadi bisa nerima sampai dewasa itu menjadi kendala dalam belajar bahasa Inggris. Nah, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka itu, motivasi apa aja yang sering Mbak lakuin dalam penerapan pembelajarannya? Oke, untuk motivasi sepertinya mereka bisa percaya diri gitu. Sepertinya untuk yang pertama kita harus suka dulu bahasa Inggris. Itu akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Inggris. Kalau kita suka, kita pasti happy dalam menjalani pembelajaran kegiatan itu. Kita pasti lebih enjoy, lebih happy kayak gitu. Nah, untuk motivasinya mungkin ya dari kita sendiri. Kita harus semangat, kita harus yakin kalau kita bisa. Kita harus percaya diri bahwa bahasa asing itu kita bisa menguasai mungkin dengan belajar yang bersungguh-sungguh, belajar yang lebih gitu, dan menganggap bahasa asing itu bukan beban. Jadi yang itu tadi, kita harus suka terlebih dahulu, menemukan titik yang membuat kita happy dalam mempelajari bahasa Inggris gitu. Ketika kita sudah menemukan titik di mana kita sudah enjoy dalam belajar bahasa Inggris, itu pasti lebih enteng dalam menjalani semua kegiatan yang berkaitan bahasa Inggris. Untuk di tempat kita sendiri nih, itu seberapa besar motivasi anak-anak buat belajar bahasa? Oke, untuk mungkin dari background masing-masing ya, mungkin dari kecilnya nggak pernah suka bahasa Inggris, jarang menemukan bahasa Inggris, mungkin itu menganggapnya pasti sangat sulit. Dan mereka dari rasa takut itu mempengaruhi motivasi mereka dalam ingin bisa dalam bahasa Inggris. Jadi kalau saya lihat seperti anak-anak itu lebih kadang malah sudah menyerah duluan daripada praktek. Berarti sebenarnya sangat miris, kurang sekali motivasi untuk mereka bisa belajar bahasa Inggris. Untuk di sini ya. Bahkan untuk mahasiswa di sini kebanyakan program studi yang lain, lebih beberapa yang di bahasa Inggris. Cuma satu mahasiswa untuk semester ini kan, semester 2 itu. Jadi kurang sekali motivasi dalam ingin belajar bahasa Inggris. Dan itu belum menemukan apa motivasi yang bisa membuat mereka happy belajar bahasa Inggris dan suka bahasa Inggris. Mungkin itu bisa jadi PR kita semua ya. Gimana caranya biar mereka bisa menyukai bahasa Inggris, enjoy bahasa Inggris, itu pasti menjadi PR buat kita. Oke, mungkin cukup untuk wawancara kali ini kepada Mbak Risma. Terima kasih sudah mau diobservasi sedikit tentang pengalamannya dalam mengajar. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih untuk mbaknya ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.